Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Ria Ersandi dengan NIM 306220013, Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Saya akan menjelaskan tentang konsep hadis, telaah penggunaan istilah, komponen, dan kedudukan hadis. Hadis secara etimologi berarti al-hadits, al-hidath, al-hudza, dan al-hudatsan, al-hidtsan. Mempunyai banyak pengertian, yaitu jalan atau tuntunan. Sedangkan secara terminologi, hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat. Selanjutnya, komponen-komponen hadis. Komponen hadis terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, sanad hadis atau rantai periwayat. Hal yang harus dicermati ketika memahami hadis yang berkaitan dengan sanadnya, yang pertama, keutuhan sanadnya, yang kedua, jumlah sanadnya, dan yang terakhir, perawi akhirnya. Yang kedua, matan hadis. Matan hadis ialah materi atau redaksi suatu hadis yang diriwayatkan dari satu orang ke orang lainnya. Dan yang ketiga ialah rawi atau perawi, merupakan orang yang menyampaikan dan menuliskan ke dalam kitab hadis sesuatu yang pernah didengar atau diterimanya dari seorang guru. Selanjutnya, klasifikasi hadis. Hadis ditinjau dari segi kuantitas terbagi menjadi 3, yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang bersepakat untuk tidak melakukan dusta. Hadis ahad, hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi saja. Yang ketiga, hadis gharib. Hadis gharib ialah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang dalam sanadnya terdapat perawi yang menyendiri. Hadis ditinjau dari segi kualitas. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih ialah sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, bebas dari kejanggalan atau syadz, tidak memiliki cacat tersembunyi atau illat. Hadis sahih ini merupakan jenis hadis yang paling tinggi kualitasnya. Kedua, hadis hasan. Hadis yang hanya memenuhi sebagian besar syarat dari hadis sahih, namun daya ingatnya tidak sekuat perawi hadis sahih. Selanjutnya, kedudukan hadis dalam Islam. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, karena hadis menjadi penegas dan penjelas baik permasalahan yang terdapat di dalam Al-Quran maupun permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Kedudukan hadis dalam kehidupan sangat memegang peranan yang penting, karena selain sebagai landasan untuk menguatkan dan menjelaskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam Al-Quran, juga sebagai landasan berpikir yang lebih spesifik dari Al-Quran mengenai tata cara pelaksanaan berbagai fungsi yang secara alami berkembang dalam kerangka kehidupan manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.